Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Selamat pagi bagi Bapak Ibu yang stay di Amerika dan selamat siang menjelang sore bagi Bapak Ibu yang stay di Jerman. Selamat bertemu kembali pada kelas pembelajaran firman Tuhan pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2024. Yang malam ini kita akan belajar tentang tema ucapan bahagia surga ya Bapak Ibu yang akan dibawakan oleh narasumber kami yaitu Pak Evangelis Jamino Widi Sulistija MTH. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita masuk ke dalam doa terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Bapa kami yang di surga, terima kasih dan puji syukur ya Bapa, karena sekali lagi pada malam ini kami masih bisa dalam keadaan sehat berkumpul kembali di kelas pembelajaran Sema Adonai. Ya Bapa, biar kiranya Bapa selalu yang memimpin pembelajaran kelas kami ini dan menyertai pembelajaran kami. Dan juga berkati saya sebagai moderator ya Tuhan, mampukan saya untuk bisa melakukan tugas dan kewajiban saya malam ini dengan baik dan lancar. Dan juga berkati para operator yang bekerja di belakang layar Tuhan, sehingga mereka juga mampu melakukan tugas dan kewajibannya dengan sebaik-baiknya. Berkati juga internet kami Tuhan, dan perangkat-perangkat yang kami pakai untuk pembelajaran kelas ini, sehingga tidak ada satu kendala pun dalam internet dan perangkat-perangkat kami. Dan yang terutama berkatilah hamba-Mu Pak Widi yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi setiap perkataan Pak Widi, dan berikan hikmat yang hanya daripadamu, sehingga Pak Widi dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu kepada kami semua dengan baik dan benar sesuai dengan kehendak hati-Mu. Dan berkati juga kami yang berada di dalam ruangan ini, ya Bapa, dan juga yang mendengarkan di live YouTube, ataupun nanti yang mendengarkan di live tunda. Buka hati dan pikiran kami Tuhan, terangilah dengan roh kudus-Mu, dan berikan juga kami hikmat pengertian, sehingga kami mampu menangkap apa yang diajarkan oleh Pak Widi malam ini tentang kebenaran firman-Mu dengan pemahaman yang benar, dan juga dengan baik kami bisa menerima pembelajaran ini sesuai dengan kehendak hati-Mu. Dan juga materaikan ya Tuhan firman ini di dalam hati kami, jadikanlah rema Tuhan firman ini, sehingga kami selalu dapat mengingatnya, dan kami dapat memberitakan dan juga mengajarkannya kepada sesama kami, yang terutama sekali adalah kami mampu menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kelas pembelajaran ini dari awal hingga akhir hanya di dalam tangan-Mu dan dalam pimpinan-Mu, dan kami patahkan segala kuasa kegelapan yang akan menghalangi pembelajaran kelas ini dalam nama Yesus. Doa ini kami panjatkan dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita memulai kelas pembelajaran, maka kita akan mendengar terlebih dahulu profil dari narasumber kami. Salam semua, selamat datang kembali di Sema Adonai. Dan pada kesempatan kali ini kita akan berkenalan dengan pembicara kita, yakni Bapak Evangelis Jamino Widi Sulistya. Dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Tanggal lahir Surakarta 28 Desember tahun 1970. Beliau sekarang tinggal di kota Jakarta. Beliau telah menikah dengan Ibu Evangelis Deborah Anggreni Sutanto, dan beliau juga sudah dikaruniai 4 orang anak, yakni 2 putra dan 2 putri. Education. Akademi Keuangan dan Perbankan, Diploma 3 Keuangan dan Perbankan pada tahun 1992. STIE Widya Wiwaha Yogyakarta, Ekonomi Akuntansi pada tahun 1995. STT Sangkakala Salatiga, Magister Teologi Transformasi Sosial pada tahun 2015. Certification. Registered Securities Analyst RSA LSPPM pada tahun 2019. Certified Risk Associate CRA PT Mitra Finance pada tahun 2020. Dan sekarang beliau sedang menempuh Certified Forensic Auditor
CFRA di LPPFA Jakarta. Place. Kepala Administrasi Cabang KEC di PT Marga Nusantara Jaya pada tahun 1997, Branch Manager at PT Adira Quantum Multi Finance Danamon Group pada tahun 2012, Head of Operation GM at PT Multi Retalindo Kawan Lama Group pada tahun 2016, GM Operation at PT Industrial Bank pada tahun 2021, dan saat ini beliau menjabat sebagai GM Finance at PT Maritim Timur Perkasa. Ministry. Pengurus Persekutuan Mahasiswa Kristen PMK Akademi Keuangan dan Perbankan Surakarta pada tahun 1986. Pengurus Persekutuan Alumnus Gamaliel PAG Chapter Semarang pada tahun 1991. Ketua Departemen Pemuda GPI Gajah Mada Satelit Semarang Barat pada tahun 2002, Wakil Gembala Sidang Perhimpunan Injili Baptis Indonesia Purwokerto pada tahun 2006, Ketua Gerbang Pemulihan Ministry Purwokerto pada tahun 2011, dan menjadi evangelis di Cahaya Kasih Ministry CKM Banten sejak tahun 2021. Ya, baik Bapak Ibu, tadi sekilas adalah profil dari narasumber kami, Pak Widi ya. Sebelum kita mulai pengajaran, maka saya akan menyapa terlebih dahulu Pak Widi. Shalom, selamat malam Pak Widi. Shalom kembali, selamat malam. Ya, gimana Pak kabarnya? Semoga selalu sehat dan luar biasa ya. Amin. Bu Aling. Iya, baik Pak. Saya mempersilakan waktu dan tempat kepada Pak Widi untuk memaparkan pengajarannya. Silakan Pak. Terima kasih Bu Aling. Saya akan share screen. Shalom, saudara semua, baik yang ada di Indonesia, yang ada di Amerika dan Eropa. Malam hari ini kita akan belajar bersama-sama, yaitu di kelas pengajaran Sema Adoni, yaitu ucapan bahagia surga. Ya, mungkin ini agak panjang dan satu pengajaran yang cukup berat ya, karena ada banyak makna di sana. Meskipun ucapan bahagia surga ini juga bisa dikhotbahkan, tapi malam hari ini kita akan belajar di kelas ini. Lebih tepatnya kita akan membedah ya Injil Matius pasal 5 ya dengan satu teknik yang namanya eksegesis ya. Jadi eksegesis itu adalah satu ilmu untuk menafsirkan teks kitab suci, di mana melalui metode ini kita akan mengeluarkan ya arti seperti yang dimaksud oleh si penulis ya. Nah, Lembaga Alkitab Indonesia memakai judul di dalam perikop Matius pasal 5 ini dengan khotbah Yesus di bukit ya, yang sangat terkenal itu. Tetapi di Alkitab terjemahan baru edisi kedua itu khotbah Yesus di bukit diganti dengan nama ucapan bahagia ya. Seperti halnya di dalam Alkitab bahasa Inggris ya, dari berbagai versi itu memakai judul yaitu The Sermon on the Mount and the Beatitudes ya. The Beatitudes ini adalah ucapan bahagia. Jadi khotbah di bukit sebuah ucapan bahagia. Nah, menurut saya ini adalah satu khotbah Yesus yang sangat fenomenal ya, sangat powerful, di mana pada zaman itu khotbahnya ini adalah di ruang di alam terbuka, tidak seperti sekarang ada sound ya. Saya membayangkan kalau kita pada saat itu hadir di sana ya, di mana Yesus berkhotbah ini, mengajar ini, itu luar biasa sekali ya. Kita mendengarkan satu pengajaran atau satu khotbah yang sangat fenomenal, dan di situ kita akan belajar yaitu ada 9 frasa ya, ucapan bahagia yang akan kita jadikan satu pelajaran dalam kehidupan ini Bapak Ibu ya. Jadi kita akan membedah hari ini dengan eksegesis, yaitu bagaimana eksegesis ini yaitu mengeluarkan makna dari teks dari kitab suci sehingga kita bisa mengerti
arti sebenarnya. Nah, sebagai latar belakang dulu ya Bapak Ibu. Jadi Injil Matius ini ditulis diperkirakan ya antara tahun 72 sampai 85 Masehi oleh Rasul Matius ya. Rasul Matius ini adalah sebagai pemungut cukai ya sebelum dipanggil sebagai rasul. Nah, Injil Matius ini ditulis dalam bahasa Ibrani untuk orang-orang Kristen Yahudi di sekitar Yerusalem. Kemudian dari tulisan dalam bahasa Ibrani ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Nah, tujuan daripada Rasul Matius menulis Injil Matius ini yaitu untuk membuktikan kepada orang-orang Yahudi pada saat itu ya, khususnya di sekitar Yerusalem, bahwa Yesus Kristus adalah Mesias yang dijanjikan. Jadi kalau kita baca Injil Matius ini dari pasal pertama sampai terakhir, itu semua tentang Yesus yang adalah Mesias yang dijanjikan, ya, juru selamat yang datang ke dunia. Nah, lokasi daripada ucapan bahagia ini yang dalam bahasa Ibrani dikatakan bukit ucapan bahagia ini Har Ha-Oser, itu lokasinya adalah sebuah bukit di Israel Utara, Bapak Ibu, ya. Di satu dataran yang namanya dataran tinggi Korasim. Jadi ini merupakan lokasi tradisional di mana Tuhan Yesus pada saat itu mengajar tentang ucapan bahagia ini, ya. Jadi bayangkan di ruang terbuka seperti itu di mana banyak orang yang datang, dan tidak hanya banyak orang yang datang tetapi 12 murid juga ada di situ. Ya, kita akan baca ayatnya. Matius pasal 5 ayat 1 sampai 12. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang berbelas kasihan, karena mereka akan beroleh belas kasihan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya, karena melakukan kehendak Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Ini satu khotbah dan pengajaran yang luar biasa, Bapak Ibu, ya. Jadi ketika Yesus pada saat itu ada melihat orang banyak, kemudian Yesus naik ke sebuah bukit yang tadi lokasinya ada di Israel, ya, di Israel Utara. Dan setelah Tuhan Yesus duduk, di situ dikatakan datanglah murid-muridnya kepadanya. Nah, ucapan bahagia surga ini kalau kita perhatikan, kita pelajari Bapak Ibu, ini adalah sesungguhnya adalah inti kekristenan Bapak Ibu, ya. Inti kekristenan yang perlu benar-benar kita camkan, kita lakukan, kita alami dalam kehidupan kita. Perhatikan di sini dimulai dengan kata berbahagialah, berbahagialah dari mulai ayat 3 sampai ayat ke-11, ya. Ayat ke-12 itu ayat yang 11 dan 12 itu adalah khusus, ya. Jadi di sini kita bagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah pengajaran ini ditujukan kepada orang-orang secara umum, ya. Ayat 3 sampai 10 itu adalah dikatakan berbahagialah orang. Berarti siapa saja
ditujukan kepada orang-orang itu, Tuhan Yesus berkata-kata firman ini, Bapak Ibu. Lalu ayat bagian yang khusus yaitu ayat yang 11 dan 12. Ini nyambung ya. Nah, di situ baru dikatakan berbahagialah kamu ya, yang menunjuk kepada satu pribadi. Kalau 3 sampai 10 itu kita belajar kata berbahagia ini adalah secara umum ya, secara umum karena disebutkan berbahagialah orang ya. Sedangkan ayat 11 dan 12 ini menunjuk kepada pribadi yaitu kita, kamu. Pada saat itu adalah murid-murid yang datang dan termasuk adalah orang banyak yang saat itu hadir di bukit itu, Bapak Ibu. Nah, kita akan lihat dulu Bapak Ibu. Kita akan dalami dengan tadi eksegesis tadi Bapak Ibu. Yang pertama, kata berbahagialah ya. Berbahagialah ini dalam teks Yunani itu dipakai kata makarios. Makarios ini artinya ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama berbahagia itu artinya adalah diberkati Bapak Ibu. Jadi ucapan bahagia Yesus ini itu sangat berbeda dengan konsep atau apa yang dimengerti oleh dunia ya. Orang dunia mengatakan kalau berbahagia itu ya secara finansial, secara kekayaan itu oke begitu ya. Orang yang berbahagia itu adalah yang semuanya nampaknya baik ya, punya segala yang kita katakan mamon seperti itu Bapak Ibu. Tetapi firman Tuhan Yesus ini, khotbah Tuhan Yesus ini, pengajaran Tuhan Yesus ini adalah mengatakan orang yang berbahagia itu adalah orang yang diberkati, Bapak. Sangat berbeda. Lalu arti yang kedua makarios yaitu beruntung Bapak Ibu. Jadi orang yang berbahagia adalah orang yang beruntung ya. Ini adalah definisi surga, definisi rohani yang disampaikan oleh Tuhan Yesus pada orang-orang dan murid-muridnya. Lalu makarios kata yang arti yang ketiga yaitu berkecukupan ya. Tidak hanya diberkati, beruntung dan berkecukupan. Kita sering mendengar ya statement di antara kita sesama orang Kristen ya, bahwa mereka selalu kalau mendoakan kita atau membuat statement bahwa orang Kristen itu diberkati untuk menjadi berkat ya, diberkati untuk menjadi berkat. Nah, tapi caranya bagaimana diberkati dan menjadi berkat itu? Nah, di ucapan bahagia surga ini itu adalah esensi daripada diberkati dan menjadi berkat. Ya, tidak hanya diberkati, tetapi orang yang berbahagia juga beruntung dan berkecukupan. Berkecukupan gini bukan berarti dia apa ya, kaya gitu ya Bapak Ibu. Walaupun di Alkitab banyak orang kaya juga tidak salah, tetapi di sini arti berbahagia itu berkecukupan ya. Seperti doa Bapa kami yang diajarkan pada Tuhan Yesus pada murid-muridnya yaitu berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya ya. Itu hanya baru dari soal makanan. Berkecukupan di sini adalah kita dikatakan berbahagia, tidak kekurangan ya, berkecukupan, tidak kekurangan satu apapun. Nah, ini ayat yang tadi diawali dengan kata berbahagialah. Jadi artinya sama dari ayat 3 sampai 10 tadi. Nah, kita akan lihat ya, saya ambil dalam bahasa TB2, Alkitab TB2, kemudian bahasa Yunani dan terjemahan dalam bahasa Inggris yaitu Legam English Bible ya. Berbahagialah ayat 3 orang yang miskin di hadapan Allah karena merekalah yang punya kerajaan surga. Ya, di sini ada puji Tuhan sekarang kita dimudahkan meskipun bahasa Yunani ini ya orang sudah belajar juga kadang-kadang bisa lupa. Di sini ada cara bacanya Bapak Ibu ya. Makarioi hoi tokoi tu penemati hoti auton ya. Ini bahasa Inggrisnya estin he basileai ton auranon ya. Nah, kita akan lihat arti miskin di hadapan Allah itu seperti apa. Apakah miskin secara harta ya, benar-benar secara ekonomi atau apa ya. Miskin di hadapan Allah dikatakan orang yang beruntung, orang yang berkecukupan, itu justru adalah orang yang miskin di hadapan Allah karena merekalah yang punya
kerajaan surga. Nah, arti miskin di sini yaitu ini dipakai kata sifat ya dalam bahasa Yunani yaitu ptokos. Artinya adalah berjongkok atau meringkuk seperti pengemis. Ya kalau kita lihat ya kita paling ini kan gambaran yang sangat gampang sekali ya. Kalau kita lihat pengemis ya biasanya kan mereka benar-benar pengemis itu berjongkok atau meringkuk ya. Bukan yang kondisi apa ya istilahnya sehat walafiat ya. Kadang-kadang pengemis yang benar-benar pengemis ini secara fisik juga lemah ya. Lalu arti ptokos itu adalah melarat. Nah, ini Bapak Ibu yang agak berbeda. Jadi ptokos itu adalah miskin secara rohani ya. Secara rohani dia tuh belum banyak yang tahu. Lalu arti berikutnya ptokos yaitu tidak berdaya seperti pengemis. Ya. Ini adalah gambaran yang sangat indah dari ucapan bahagia surga tentang orang yang berbahagia yang dikatakan miskin di hadapan Allah. Lalu kata Allah sendiri atau penema itu adalah kata benda netral ya, dalam bahasa Yunani itu ada mengenal apa netral ya, mengenal gender juga. Ada maskulin, feminin dan seterusnya. Nah, di sini artinya adalah roh, bisa juga penema itu artinya yaitu angin atau nafas atau Roh Kudus. Nah, kalau ketika Adam diciptakan itu kan Tuhan menghembuskan sehingga Adam itu menjadi manusia atau makhluk yang hidup, dihembusi nafas daripada Allah sendiri. Lalu ini jelas kalau arti Allah ya. Kemudian kita lihat juga di sini ada kata merekalah yang punya kerajaan surga. Jadi orang yang berbahagia itu, yang miskin di hadapan Allah itu, merekalah yang punya kerajaan surga. Surga di sini oranos, dari kata benda maskulin, itu artinya yang pertama atmosfer atau langit Bapak Ibu. Ya, langit yang di atas kita itu. Yaitu secara pengertian yang pertama. Lalu yang kedua, yang dimaksud kerajaan surga di sini adalah tempat tinggal Tuhan. Ya, tempat tinggal Tuhan yaitu surga itu sendiri. Ya. Di atasnya lagi langit Bapak Ibu ya. Kalau surga kan mengacu ke atas ya. Di mana surga ini secara kiasan itu berbicara tentang ada satu kebahagiaan ya, kebahagiaan, kemudian kerajaan surga itu juga berbicara tentang kekuatan dan keabadian ya. Nah, pelajaran apa yang kita ambil dari frasa yang pertama ini? Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena merekalah yang punya kerajaan surga. Ya. Jadi pelajaran yang kita bisa ambil dari ayat 3 ini, kita menjadi orang yang punya sikap hati seperti ya Bapak Ibu ya, seperti pengemis. Ya, seorang pengemis yang tidak berdaya, yang hanya mengharapkan belas kasihan Allah. Dan orang miskin ini, sikap hati seperti itu juga secara rohani itu kita miskin. Ya. Supaya apa? Dikatakan mereka yang punya kerajaan surga. Nah, kerajaan surga itu berbicara tentang kebenaran ya, bukan hanya tentang makan dan minum, tetapi tentang damai sejahtera dan semua sumber daya surga itu akan diterima atau dimiliki oleh orang yang punya sikap hati seperti pengemis yang miskin ini. Jadi pengemis yang benar-benar lemah, tidak berdaya dan dia mengharapkan di hadapan Allah untuk mengharapkan sesuatu. Nah, orang yang seperti ini itu dikatakan akan diberkati, beruntung dan berkecukupan Bapak Ibu. Nah, ini pelajaran pertama ya Bapak Ibu dari ucapan bahagia surga. Jadi miskin di hadapan Allah adalah itu sikap hati seorang pengemis yang tidak berdaya, yang lemah, yang hanya mengharapkan belas kasihan daripada Allah ya. Lalu berikutnya kita akan lihat ayat 4 dikatakan berbahagialah orang yang berduka cita ya, karena mereka akan dihibur ya. Makarioi hoi pentontes hoti autoi paraklete sontai ya, artinya di dalam bahasa Inggris ini adalah blessed are the ones who mourn because they will be comforted ya, akan dihibur.
Nah, arti berduka cita sini menarik Bapak Ibu ya. Jadi di sini adalah berduka cita penteo, itu artinya adalah satu duka atau satu kesedihan yang begitu parah yang tidak bisa disembunyikan ya. Otomatis benar-benar ini ekspresinya yaitu nangis ya. Bukankah di dalam kehidupan kita kadang-kadang kita itu tidak terlepas dari yang namanya duka cita ya. Berduka atas kematian itu pasti Bapak Ibu ya, orang-orang yang kita sayangi, kita berduka, kita begitu sedih. Ya, walaupun memang orang yang kematian di mata Tuhan, kematian bagi anak-anak Tuhan adalah kematian yang apa istilahnya sebetulnya sukacita karena bersama-sama dengan Allah di dalam kemuliaan surga. Tapi tidak bisa dipungkiri rasa kehilangan itu Bapak Ibu. Jadi di sini berbahagialah orang yang berduka cita. Ya. Ini sangat-sangat apa ya, sangat-sangat berkebalikan ya. Berbahagialah orang yang berduka cita. Nah, duka cita itu seringkali juga mewarnai kehidupan kita. Satu kesedihan yang tidak bisa disembunyikan. Ya. Nah, dikatakan di sini karena orang yang berduka cita ini, karena mereka akan dihibur, Bapak Ibu. Nah, kata dihibur ini ada 4 arti ya. Dari bahasa Yunani yaitu parakaleo, atau ini merupakan kata kerja. Dihibur itu adalah kata kerja. Arti yang pertama adalah meminta. Ya. Ketika orang berduka cita kan dia sebetulnya sedang meminta sesuatu ya, meminta sesuatu bisa itu berupa apa nasihat ayat nomor 3 itu dia memohon sesuatu. Ada satu pribadi yang bisa menguatkan dia. Jadi dihibur ini benar-benar adalah meminta, memohon, bahkan menasihati, menegur, menghibur dan memberi semangat. Ya. Ketika orang yang berduka cita ini ya di hadapan Allah nih ya tentunya ya berduka cita karena kesedihan yang begitu hebat atau parah, bisa juga di sini berduka cita karena dosa Bapak Ibu ya. Jadi ketika disingkatkan atau diingatkan tentang dosa yang dilakukan bukan hanya atas kematian Bapak Ibu, itu akan diberi nasihat atau ditegur Bapak Ibu. Jadi bukan hanya nasihat saja kata dihibur itu, tetapi juga ada makna yaitu menegur. Ya. Dengan duka cita yang ditegur tadi, maka dia akan mengalami satu pemulihan. Ya, dari berduka cita, ketika dihibur, ketika dia memohon sesuatu, diberi semangat begitu Bapak Ibu. Ya. Nah, berbahagialah orang yang berduka cita ini pelajarannya yaitu kita pada saat kita mengalami hal-hal yang tidak baik ya, hal-hal yang tadi yang menyedihkan, yang membuat kita berduka cita, maka kita akan dihibur oleh Tuhan dan Tuhan itu memberi penghiburan melalui berbagai hal ya. Tuhan bisa memberi kita kekuatan ya, sehingga ketika kita berduka cita itu nggak lama kita kemudian dikuatkan oleh Tuhan sendiri. Kemudian kadang-kadang Tuhan juga berikan semangat baru Bapak Ibu pada orang-orang yang berduka cita. Di situ juga ada nasihat ya. Kita diingatkan sesuatu tentang nasihat firman. Bahkan juga ada pemberian ya. Pemberian itu menghibur kita ketika berduka cita. Bahkan ketika berduka cita karena dosa, itu maka ada penghiburan Tuhan yaitu pengampunan ya. Pengampunan yang ketika kita akui dosa itu maka pengampunan itu turun Bapak Ibu. Lalu berikutnya, frasa berikutnya ayat kelima. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Wah, ini luar biasa Bapak Ibu. Orang yang lemah lembut dikatakan akan memiliki bumi. Ya. Blessed are the meek because they will inherit the earth. Nah, lemah lembut dari ayat ini itu artinya adalah ringan. Ya, bahasa Yunani yaitu praus, sebuah kata sifat atau lembut.
berbicara tentang satu kondisi hati yang kelembutan hati ya. Ini berbicara tentang hati tentunya. Berbicara tentang kelembutan hati lebih dari sekedar lemah lembut, dan lemah lembut ini bukanlah satu bentuk kelemahan. Tapi kelembutan hati ini menunjukkan satu kekuatan tanpa adanya kekerasan ya. Dengan kelembutan hati ini itu artinya adalah seperti keseimbangan dalam menjalankan kekuasaan dan menghindari kekerasan. Jadi orang yang lemah lembutnya adalah orang yang tidak mudah tersulut ya, tidak mudah terpengaruh oleh kondisi di luar. Jadi dia bisa ringan ya. Ringan ini adalah tidak gampang ya, tidak gampang untuk tersulut apapun gitu ya. Dia tidak membalas dengan kekerasan. Nah, itu arti dari lemah lembut. Lalu ada kata di sini memiliki bumi. Jadi berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Nah, memiliki di sini kleronomeo itu adalah ada dua arti. Yang pertama adalah menetapkan warisan dengan undian, dan yang kedua memperoleh dengan hak waris. Jadi di Alkitab kita dikatakan anak-anak Tuhan itu adalah ahli waris kerajaan Allah. Ini luar biasa ya. Kita sebenarnya nggak punya apa-apa tapi dikasih hak waris. Dan warisan ini ditetapkan untuk anak-anak Tuhan. Jadi orang yang lemah lembut itu dikatakan akan menerima memiliki bumi. Nah, kata bumi itu sendiri berbicara tentang satu tanah atau kawasan, negara, juga penduduk satu kawasan ya. Kalau kerajaan surga tadi berbicara tentang penyediaan ya, penyediaan segala sumber daya surga itu luar biasa. Kalau bumi di sini berbicara tentang penduduk di satu kawasan, ini berkaitan dengan kelemah lembutan, ini berkaitan dengan orang-orang di mana itu satu penduduk satu kawasan, Bapak Ibu. Jadi kita akan berhubungan atau selalu bertemu dengan orang-orang yang memengaruhi kondisi hati kita tentang kelemah lembutan ini. Nah, pelajarannya adalah tentu kita akan menghadapi berbagai orang dengan karakter macam-macam ya. Ada karakter yang menjengkelkan gitu ya, membuat kita emosi karena sikapnya, karena ucapannya, karena banyak hal. Nah, kita harus bisa menghadapi orang-orang berbagai karakter ini dengan satu kelemah lembutan hati, Bapak Ibu. Dengan hati yang lemah lembut, tanpa adanya kekerasan, tanpa adanya satu istilahnya permusuhan begitu. Agar apa? Karena dikatakan di sini mereka akan memiliki bumi. Agar kita mendapatkan hak waris atas bumi. Di mana bumi itu berbicara penguasaan, kepemilikan. Jadi orang yang lemah lembut itu akan bisa menguasai atau memiliki bumi, Bapak Ibu. Di mana bumi ini kan kita tahu bahwa bumi ini sudah istilahnya sarangnya iblis juga ya. Di mana iblis itu akan membawa sebanyak mungkin orang-orang untuk masuk ke dalam terseret oleh kebinasaan. Nah, karakter di sinilah yang membuat hati kita itu akan diuji. Kita bisa lemah lembut atau tidak ya. Karena di sini berbicara tentang menjaga hati kita ringan ya, dan tidak ada tanpa kekerasan, Bapak Ibu. Lalu frasa berikutnya, ayat 6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan, Bapak Ibu. Ya. Nah, tadi saya sempat dalam satu perjalanan ke gereja, sebenarnya rencananya akan ikut puasa, Bapak Ibu, aktivis. Nah, tadi ada satu kondisi di mana jalanan macet luar biasa. Saya nggak ngerti. Saya pikir ini acara apa. Ternyata tadi ada Prabowo yang memang ulang tahun dari TNI ya. Wah, macetnya luar biasa. Nggak bergerak hampir 2 jam. Saya di jalan tadi hampir 6 jam. Dan saya merasakan kehausan yang luar biasa, Bapak Ibu. Wah, ini kalau ada minum begitu
rasanya benar-benar lega begitu. Nah, rupanya orang yang lapar dan haus itu seharusnya dia dipuaskan, Bapak Ibu ya. Di sini dikatakan mereka akan dipuaskan. Kalau dengan yang sifatnya jasmani dan haus kita cenderung untuk mencari makanan dan minuman, seharusnya secara rohani kita juga punya kelaparan dan kehausan yang sama, Bapak Ibu. Ya, roh dan jiwa kita ini harus dipuaskan sebenarnya. Ada sesuatu yang kalau kita nggak bertemu dengan firman, maka jiwa dan roh kita ini akan kosong, Bapak Ibu. Ya, blessed are the one who hunger and thirst for righteousness because they will be satisfied. Nah, arti daripada lapar, ya ini lapar ini termasuk kata kerja, pay now, yaitu seseorang yang mencari dengan hasrat yang sangat besar ya. Ada satu dorongan hasrat yang sangat besar. Ya kalau ini dilihat dari katanya, bentuk katanya yaitu panes, yaitu orang yang bekerja untuk mencari nafkah. Ya, biasanya seorang buruh atau orang miskin itu kan dia bekerja benar-benar untuk mencari nafkah, dan nafkahnya ini nanti akan digunakan dia untuk memenuhi kebutuhannya. Ya, kira-kira seperti itu. Ya. Lalu haus itu kondisi seseorang yang menderita kehausan. Jadi dia orang yang merasa sangat kekurangan dan sangat merindukan hal-hal yang dapat menyegarkan dan menguatkan jiwanya. Jadi lapar dan haus ini sebetulnya ada satu kekosongan dari jiwa yang harus dipenuhi akan sesuatu, yaitu firman itu, Bapak Ibu. Karena di sini jelas ya, lapar dan haus ini akan apa? Yaitu akan kebenaran. Di mana kebenaran ini berbicara tentang kebenaran Tuhan. Kebenaran yang sumbernya adalah Tuhan, bukan kebenaran manusia ya. Berbicara kebenaran ini juga berbicara tentang keadilan, dikaiosune ya. Lalu dikatakan karena mereka akan dipuaskan ya. Kata dipuaskan ini, portazo, itu artinya juga ada beberapa hal, Bapak Ibu. Artinya juga memberi makan ya. Ya, orang yang lapar dan haus tentunya butuh makan. Kemudian dipuaskan itu juga bisa berarti yaitu menggemukkan ya. Jadi orang yang puas itu dengan makan itu dia menjadi gemuk ya. Secara jiwa, secara roh. Lalu dipuaskan juga berbicara tentang mengisi ya, mengisi. Ya, ada sesuatu yang diisi ke dalam jiwanya. Karena di sini lebih condong kepada jiwa ya, haus di sini ya. Lalu dipuaskan ini, kortaso ini menariknya adalah berasal dari kata kortos. Kortos ini adalah makanan ternak, ya, makanan ternak, di mana menyediakan makanan dalam jumlah yang banyak. Jadi dipuaskan di sini sebetulnya kalau kita lapar dan haus dengan satu hasrat yang sangat besar untuk sesuatu ya, merasa sangat kekurangan, sangat menderita karena kehausan itu, maka yang dicari adalah sesuatu yang bisa menggemukkan. Cadangan makanan yang sangat banyak, Bapak Ibu. Nah, pelajaran daripada frasa ke-6 ini, ayat ke-6 ini adalah bagaimana kita itu mengejar pertumbuhan rohani kita. Saya pakai istilah lapar dan haus ini dengan kata rakus ya, Bapak Ibu. Jadi kita mengejar pertumbuhan rohani itu dengan rakus mencari kebenaran firman Tuhan. Sehingga dengan seperti itu kita mengejar dengan sungguh-sungguh ya, dengan serius ya, karena di sini ada kata hasrat yang sangat besar ya, lapar itu. Sehingga jiwa kita itu dipenuhi dengan kepuasan, Bapak Ibu. Ya, dipenuhi dengan kepuasan. Nah, ini adalah frasa ucapan bahagia yang berikutnya, yaitu lapar dan haus akan kebenaran. Lalu berikutnya Bapak Ibu, di ayat ke-7 dikatakan, berbahagialah orang yang berbelas kasihan, karena mereka akan beroleh belas kasihan. Blessed are the merciful because they will be shown mercy. Ya. Nah, kata berbelas kasihan itu berasal termasuk kata sifat dalam bahasa
Yunani yaitu elemon. Elemon itu artinya ada dua Bapak Ibu. Yang pertama adalah berbelas kasihan itu membantu orang yang menderita. Di sekitar kita pasti banyak orang yang menderita Bapak Ibu. Apalagi kondisi sekarang ini katanya banyak PHK di mana-mana, ya. Pengangguran juga meningkat dan bahkan setelah COVID pun kita mengerti bahwa banyak juga perusahaan yang tutup ya Bapak Ibu. Nah itu orang-orang yang menderita atau orang yang mencari bantuan sangat banyak tentunya. Lalu arti elemon yang kedua berbelas kasihan ini yaitu memberikan pertolongan kepada orang-orang yang malang Bapak Ibu. Orang-orang yang tidak beruntung ya. Puji Tuhan kalau Bapak, Ibu, dan saya sekarang ini kondisinya adalah kita tidak termasuk kategori dua ini. Ya puji Tuhan. Itu satu anugerah Tuhan yang luar biasa Bapak Ibu. Lalu ada frasa berikutnya yaitu beroleh belas kasihan. Ini berbeda ya Bapak Ibu. Berbahagialah orang yang berbelas kasihan ya. Berbelas kasihan itu berbicara yaitu kita membantu atau menolong orang yang menderita karena mereka akan beroleh belas kasihan. Belas kasihan kalau belas kasihan tadi kata sifat, belas kasihan di sini adalah kata kerja, ya, kata kerja. Artinya yaitu mengasihani. Ya, jadi kalau orang yang membantu orang lain, menolong orang lain itu akan menerima, akan beroleh belas kasihan juga, yaitu dikasihani. Ada orang-orang yang akan menunjukkan belas kasihan juga kepada kita. Nah, belas kasihan ini adalah sesuai dengan pengertian atau definisi dan kebenaran dari Tuhan sendiri yang dinyatakan di Alkitab, Bapak Ibu. Pelajarannya adalah kita tentu mencari orang dan menolong orang-orang di sekitar kita yang benar-benar menderita dan membutuhkan pertolongan ya. Karena kita tidak pernah tahu bahwa kita pun juga butuh pertolongan orang lain suatu saat mengalami hal yang sama, Bapak Ibu. Ya, kadang-kadang kita juga mengalami satu pergumulan yang kita ini tidak berdaya, butuh pertolongan juga orang lain. Jadi ucapan bahagia surga yang ini dikatakan orang yang berbahagia itu adalah orang yang berbelas kasihan, orang yang menolong orang-orang lain yang sedang mengalami malang, Bapak Ibu, mengalami nasib yang malang. Karena orang yang seperti itu, kalau kita memiliki belas kasihan seperti itu, kita akan beroleh belas kasihan, yaitu kita akan menerima dari orang lain juga belas kasihan yang sama. Orang akan menunjukkan kepada kita belas kasihan. Nah, kalau kita tidak bisa menunjukkan belas kasihan kepada orang-orang yang memang perlu ditolong, maka kita tidak akan pernah menerima belas kasihan juga dari orang lain. Ya, ini hukum surga, Bapak Ibu. Lalu berikutnya, ayat 8, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Ya, artinya apa? Suci hatinya ini dari kata sifat ya, termasuk kata sifat dalam teks aslinya itu kataros. Kataros itu artinya adalah suci, itu artinya bersih Bapak Ibu ya. Bersih, tidak ada kotoran. Suci juga artinya yaitu murni, tidak bernoda ya. Murni ini tidak ada campuran ya, benar-benar murni, tidak bernoda, tidak ada noda, tidak ada noda setitik pun Bapak Ibu. Lalu suci juga mengandung arti yaitu tidak bersalah. Ya. Dalam sikap perilaku sehari-harinya dia menjaga suci hatinya supaya tidak bersalah. Lalu juga arti suci itu adalah jujur Bapak Ibu. Ya. Ini arti orang yang suci hatinya seperti itu. Orang yang suci hatinya itu dikatakan berbahagialah. Nah, orang yang suci hatinya akan apa Bapak Ibu? Mereka akan melihat Allah. Ya, melihat ini memang artinya juga yaitu melihat, lalu juga mengamati, mengalami, memahami, dan memilah. Ya. Jadi orang yang jujur hatinya tidak bernoda itu dikatakan mereka akan mengalami Allah, melihat Allah, memahami Allah Bapak Ibu. Ya.
Kata melihat di sini secara pikiran, secara spiritual kita bisa melihat Allah secara spiritual, Bapak Ibu. Nah, pelajarannya adalah menjaga hati kita dengan penuh kewaspadaan ya, agar tidak ada noda tersembunyi, sehingga kita bisa memahami dan mengalami Allah, atau kita akan melihat Allah. Orang yang jujur hatinya adalah orang yang diberkati, beruntung, dan berkecukupan, Bapak Ibu. Berikutnya, ayat 9, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Blessed are the peacemakers, because they will be called sons of God. Nah, kata membawa damai, itu artinya adalah orang yang mencintai kedamaian. Erenopoios, ya. Erenopoios yaitu orang yang mencintai kedamaian, atau seseorang pembawa damai, suka damai, gitu Bapak Ibu. Jadi orang yang membawa damai ini suka damai, cinta damai, dia tidak ada kejahatan di dalam hidupnya, ya. Selalu di mana-mana dia membawa damai atau cinta damai. Nah, orang yang membawa damai ini dikatakan karena mereka akan disebut anak-anak Allah, ya. Mereka akan ditunjuk, disebut layak sebagai anak-anak Allah. Nah, anak Allah ini berbicara tentang seorang putra atau keturunan ya, di mana kata ini juga dipakai untuk kekerabatan secara langsung. Jadi orang-orang yang membawa damai itu layak disebut anak Allah atau putra Allah. Nah, kalau kita tidak bisa membawa damai seperti ini, maka kita tidak layak disebut atau tidak layak dipanggil sebagai anak Allah. Ayat 9 ini berbicara satu pelajaran penting, yaitu dimanapun kita berada, jadilah orang yang cinta damai, a peacemaker, sehingga layak dipanggil sebagai anak Allah, Bapak Ibu. Berikutnya ayat 10, berbahagialah orang yang dianiaya karena melakukan kehendak Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga, ya. Arti daripada dianiaya itu dari kata kerja atau bahasa aslinya itu dioko, itu melarikan diri, ada 3 ya, mengejar, menganiaya. Masih ingat Daud ya, Raja Daud yang sebelum jadi raja dia tidak bersalah, dia dianiaya, dia mau dibunuh oleh Raja Saul. Nah, ini seperti itu Bapak Ibu contohnya. Jadi berbahagialah orang yang dianiaya, orang-orang yang dikejar. Jadi mengejar di sini secara agresif itu artinya seorang pemburu, seperti seorang pemburu yang mengejar tangkapannya, Bapak Ibu. Berapa kali Daud itu hampir dibunuh oleh Saul dan tidak berhasil ya, tidak berhasil ya. Daud juga pasti mengalami satu ketakutan yang luar biasa. Dan luar biasanya yaitu sikap hati Daud itu, dia tidak ada dia tetap menghormati Raja Saul sebagai orang yang diurapi oleh Tuhan. Dianiaya karena apa? Melakukan kebenaran, ya, melakukan kehendak Allah. Kehendak Allah ini adalah satu perkenanan Tuhan, Bapak Ibu, atau apa yang dianggap benar oleh Tuhan, disebut divine approval, ya, dari kata benda feminin, ya, dikayosune. Jadi kehendak Allah di sini adalah satu perkenanan Tuhan, apa yang dianggap benar oleh Tuhan. Jadi contoh Daud tadi, dia tidak bersalah sedikit pun sebetulnya, karena dia seringkali juga menolong Saul ya, ketika Saul ada roh jahat ya, dihinggapi roh jahat, di mana Daud kemudian memainkan alat kecapi dan Saul mengalami satu kelegaan ya ketika Daud memainkan kecapi. Dan di situ adalah satu perkenanan Tuhan sebetulnya, ketika Daud selalu berkata kepada orang-orang lain bahwa Saul itu adalah orang yang diurapi Tuhan, jadi jangan istilahnya jangan disentuh, jangan diapa-apakan. Itu satu perkenanan Tuhan sebetulnya. Makanya orang seperti ini berbahagia, orang dianiaya karena melakukan kehendak Allah. Orang yang seperti ini, mereka akan punya kerajaan surga. Nah, ini surga tadi sama artinya dengan yang tadi,
Ada dua, yaitu yang pertama yaitu atmosfer, langit kita di atas. Arti yang kedua yaitu sebagai tempat tinggal Tuhan, ya, yaitu benar-benar adalah surga, Bapak Ibu. Nah, pelajarannya adalah kita tidak pernah tahu ya, orang-orang yang menganiaya kita, orang-orang Kristen itu identik dengan orang-orang yang memang dianiaya. Kita lihat rasul-rasul pada zaman Kisah Para Rasul itu mengalami penganiayaan yang luar biasa ya, di mana seperti Rasul Paulus mengalami penjara, mengalami disesah berkali-kali, tetapi luar biasanya Paulus dan Petrus ini mereka tetap sukacita, Bapak Ibu. Itu luar biasa. Ya. Jadi mendapat perkenanan Allah agar semua sumber daya surga, ya, semua fasilitas surga itu menjadi milik kita. Ya. Nah, siap-siap Bapak Ibu ya, dikejar, dianiaya, ada yang namanya masa aniaya. Ya, kita perlu satu kekuatan ya dari Tuhan. Kalau memang kita belum dipanggil Tuhan, ketika itu masa itu terjadi, kita harus siap ya, karena dikatakan merekalah yang punya kerajaan surga. Lalu ayat yang 11. Nah, ini merupakan satu ucapan bahagia yang yang khusus. Kalau tadi ayat 3 sampai 10 adalah umum ya, berbahagialah orang, berbahagialah orang, berbahagialah orang. Di ayat 11 ini sudah khusus Bapak Ibu. Dikatakan berbahagialah kamu ya. Kamu ini menunjuk satu pribadi. Kita masing-masing nih, satu personal ya. Jika kamu, karena aku ya, akunya besar ya Tuhan, kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat ya. Nah, menarik terjemahan dari Legham English Bible ya. Itu ayat 11 ini dikatakan berbahagialah kamu bila mereka menghina kamu dan menganiaya kamu dan mengatakan segala macam hal jahat terhadap kamu, berbohong karena aku ya. Bapak Ibu di sini ada yang pernah difitnah, dicela, dianiaya ya. Kalau belum pernah ngalami tidak akan merasakan ya, bahagialah ini Bapak Ibu ya. Nah, arti dicela ya, dicela itu artinya yaitu oneidiso. Dari kata oneidiso itu adalah memang artinya dia itu mencela ya, dicela, dicaci ya, dipermalukan. Konteksnya mempermalukannya adalah menghina. Lalu juga ada orang-orang tertentu yang suka mengejek ya. Mengejek ini juga termasuk dicela atau mencela. Nah, mengejek ini bahkan lebih condong kepada kutukan. Ada orang-orang yang memusuhi kita ini mengutuk ya. Kalau orang udah nggak suka itu mengutuk tanpa alasan, Bapak Ibu. Lalu ada menyalahkan ya. Dicela juga berarti disalahkan ya, tidak salah tapi disalahkan dengan tujuan yaitu menciptakan rasa malu ya. Dicela itu dari kata kerja ya. Lalu ada kata dianiaya. Nah, dianiaya ini seperti yang dialami oleh Daud ya, dia dikejar, ya dianiaya seperti seorang pemburu yang mengejar tangkapannya ya, dengan tujuan ya mendapat hadiah seperti itu ya. Lalu difitnahkan ya. Kalau difitnah jelas ya, selalu ada kata-kata, ada jawaban-jawaban yang tidak sesuai fakta kepada orang-orang tertentu ya. Jadi ini ada 3 kata, dicela, dianiaya, dan difitnahkan. Nah, ini ayat lanjutannya, ayat 12, lanjutan dari ayat 11, bersukacita. Jadi kalau kita dicela, dianiaya, difitnah, bisa nggak kita bersukacita dan bergembiralah? Kenapa? Karena upahmu besar di surga. Kalau kita difitnah, kemudian kita tidak lemah lembut, ya, kita membalas dengan kekerasan juga, dengan kembali mengutuk, kembali mencela, maka kita tidak akan dapat apa-apa ya. Upahmu besar di surga itu ini diberikan kepada orang-orang yang bisa bersukacita dan bergembira. Sebab dikatakan demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Jadi nabi-nabi pada zaman perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru, ya bahkan sekarang pun banyak martir juga,
itu dianiaya Bapak Ibu. Selalu yang namanya nabi dianiaya. Jadi yang mengalami ini bukan cuma kita. Makanya Rasul Paulus itu bisa tetap bersuka cita ya, meskipun berada di dalam penjara. Dia bisa menulis surat bersukacitalah senantiasa. Ini kan satu hal yang luar biasa ya. Tidak mudah hal seperti itu. Nah, bersukacita ini adalah satu luapan kegembiraan Bapak Ibu ya. Bahasa Yunaninya kairo ya, arti kata kerja. Orang yang bisa bergembira, bersukacita karena mengalami perkenanan Tuhan. Jadi bersukacitanya ini karena ada sesuatu dia di mata Tuhan itu dianggap layak ya untuk mengalami itu semua, bersukacita. Lalu bergembira, agaliau. Agalia ini adalah satu kondisi di mana dia merasa sangat senang Bapak Ibu. Satu ekspresi kesenangan yang luar biasa, bahkan diartikan juga lompat ya. Orang yang sukacita yang melompat, bersukaria atas pengalaman yang menyenangkan. Jadi pengalaman di penjara Rasul Paulus itu bagi Rasul Paulus adalah sesuatu yang menyenangkan Bapak Ibu, dianggap layak untuk menerima pengalaman seperti itu. Nah, sedangkan upah ya dalam bahasa Yunani yaitu mistos, kata benda maskulin itu artinya adalah upah, sewa, dan imbalan yang mengkompensasi satu keputusan atau tindakan tertentu. Jadi tindakan tertentu ini yang kemudian dia difitnah, dicela, dia tidak salah tapi disalahkan, itu akan dikompensasi dengan imbalan Bapak Ibu. Luar biasa. Ya. Upahnya bukan hanya sampai hanya kompensasi saja, bukan imbalan yang biasa, tetapi ya, dikatakan upahmu besar. Nah, besar ini artinya yaitu banyak jumlahnya, berlimpah dan hebat jumlahnya Bapak Ibu. Tidak akan kekurangan satu upah Bapak Ibu ya. Jadi ayat 12 ini mengajarkan kita atau memberi pelajaran kepada kita, jadilah orang yang berlimpah dengan sukacita atas pengalaman dan perkenanan Tuhan Bapak Ibu. Ya, jadi kalau hari-hari ini kita mengalami, Bapak Ibu mengalami penghinaan, fitnah, celaan, tuduhan, kutukan ya Bapak Ibu, kita tetap menjaga hati kita supaya bisa bersukaria, melompat, sukacita karena ada satu imbalan yang luar biasa, yaitu imbalan besar di surga, imbalan yang berlimpah Bapak Ibu. Nah, ucapan bahagia surga ini yang 9 frasa itu berbicara tentang apa sih Bapak Ibu? Semuanya ini berbicara tentang hati Bapak Ibu. Ya. Kekristenan ini intinya adalah persoalan hati. Ya, tidak seperti keyakinan lain Bapak Ibu. Jadi ada 9 ini semuanya berbicara tentang hati. Miskin, berduka cita, lemah lembut, lapar dan haus, berbelas kasihan, suci hatinya, membawa damai, dianiaya, dicela dan dianiaya. Bayangkan, 9 ini bukan hanya dianiaya, dicela dan dianiaya. Tetapi kalau kita bisa mengalami 9 hal ini, mempraktekkan 9 hal ini dari hati kita, ya, maka rewardnya sangat besar Bapak Ibu. Ya, 9 ini rewardnya ada 8 ini Bapak Ibu, karena kerajaan surga tadi ada 2 ya, ada 2 ayat yang mengatakan merekalah yang punya kerajaan surga, juga kita akan memiliki bumi, rewardnya juga ada penghiburan ya, orang yang berduka cita akan dihibur, ada juga kepuasan, orang yang lapar dan haus, ada belas kasihan, orang yang berbelas kasihan akan memperoleh belas kasihan, kemudian orang yang suci hatinya, orang yang jujur, orang yang murni, orang yang tidak ada noda, itu akan melihat Allah, rewardnya luar biasa. Melihat Allah, mengalami Allah, memahami Allah. Lalu juga rewardnya status Bapak Ibu. Akan disebut atau layak disebut sebagai anak-anak Allah. Lalu reward yang terakhir yaitu upahnya besar, limpah, tidak terbatas Bapak Ibu. Jadi artinya adalah besar dalam jumlah. Jadi ini satu upah yang luar biasa Bapak Ibu. Ya, ya ini yang bisa saya bagikan di kelas pengajaran hari ini. Puji nama Tuhan. Amin.
Ya, baik. Terima kasih Pak Widi. Luar biasa, Pak. Kita belajar malam ini tentang ucapan bahagia surga ya, Pak ya. Baik, Bapak Ibu. Sebelum kita masuk pada sesi tanya jawab dan diskusi, maka saya akan membacakan terlebih dahulu acara-acara Sema Adonai ke depannya ya, Bapak Ibu. Iya, sebentar. Ya, baik, sudah tampak di layar. Baik Bapak Ibu, setelah kelas ini masih ada kelas lanjutan ya Bapak Ibu di pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa kita akan belajar tentang materi bahasa Ibrani ya Bapak Ibu di jam 21 ini. Dan ini sudah masuk sesi yang ke-17 dengan tema Plural Contraction Smikut yang akan dibawakan oleh seperti biasa narasumber kami yaitu Pak Evangelis Erikson Ritonga BTH dan moderatornya adalah Bro Agus. Selanjutnya di hari Minggu 6 Oktober 2024 di jam 19.00 waktu Indonesia Barat, seperti biasa di Sema Adonai akan ada ibadah online ya Bapak Ibu. Dan ibadah online kita ini akan dipimpin oleh Ibu Heni, sedangkan yang memimpin lagu pujiannya adalah Ibu Lisa. Dan untuk tema khotbah ibadah online kita adalah harta kesayangan Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Gembala kami sendiri, yaitu Pak Pendeta Dr. Daniel Palungan MTH. Selanjutnya, ini adalah renungan pagi Sema Adonai, Bapak Ibu, yang diadakan setiap hari, mulai dari hari Senin sampai dengan Sabtu, dimulai dari jam 5.30 pagi waktu Indonesia Barat. Jadi, renungan pagi kita ini akan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang sangat memberkati ya Bapak Ibu. Dan untuk renungan pagi Sema Adonai ini, Bapak Ibu dapat ikuti lewat Zoom Sema Adonai atau melalui channel YouTube Cahaya Firman. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum mensubscribe channel C Firman, tolong subscribe channel C Firman ya Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu bisa mengikuti keseluruhan acara-acara Sema Adonai, terutama program-program yang tidak di-live-kan di channel-channel lain, seperti Renungan Pagi Sema Adonai, kemudian Renungan Pagi dari Bapak Gembala kami sendiri, yaitu Pak Pendeta Daniel Palungan, yang diadakan setiap hari Jumat 1 kali dalam seminggu, dan juga ibadah online Sema Adonai. Dan tolong bantu share ya Bapak Ibu channel Cahaya Firman ini kepada yang lain. Sehingga semakin banyak juga orang yang bisa mengikuti keseluruhan acara-acara Sema Adonai lewat channel Cahaya Firman. Dengan begitu Bapak Ibu telah membantu channel kami, channel Cahaya Firman, untuk menjadi lebih berkembang dan menjadi berkat lagi bagi banyak orang. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Sekarang kita akan masuk pada sesi tanya jawab dan diskusi. Tetapi bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya harap resen terlebih dahulu ya, atau mau sharing juga boleh ya Bapak Ibu. Baik Pak Widi, luar biasa ya Pak untuk pengajaran malam ini. Ini banyak yang saya mau tanyakan nih Pak mengenai ucapan bahagia ini. Nah yang pertama dulu ya Pak. Di sini kan dikatakan bahwa berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Dan ini kan ada di terakhirnya pelajarannya adalah jadilah orang yang punya sikap hati seperti pengemis yang hanya mengharapkan belas kasihan Allah dan menjadi miskin secara rohani. Pak, termasuk ini bukan Pak sikap kita selalu mengandalkan Tuhan. Maksud dari kalimat ini Pak. Seperti itu kah Pak? Iya, betul Bu Aling. Jadi semua yang ada di firman Tuhan itu di Alkitab itu kan sebetulnya adalah satu arahan ya, pedoman hidup kita ya. Kalau kita bisa melakukan itu, miskin secara rohani di sini kan sikap seperti gambaran ya, bahwa kita ini sebenarnya kondisinya lemah. Banyak hal yang kita itu belum tahu ya. Banyak hal yang kita itu belum disingkapkan ya dari firman Tuhan ya. Makanya itu tadi ada lanjutannya yaitu haus dan lapar Ibu Bu Alin. Jadi kalau kita haus dan lapar maka dipuaskan ya, karena itu satu kondisi harusnya kita seperti tadi ya, kalau kehausan itu kan pasti mencari air gitu ya. Lapar dan haus ini kan kita cari firman. Ya itu betul Bu. Jadi orang yang miskin di hadapan Allah ya seperti itu tadi, melakukan sesuatu mengandalkan Tuhan kan sebenarnya kita kondisinya orang yang minta apa ya istilahnya pemberian kan Bu. Iya, Pengemis iya. itu kan dia minta-minta ya. Dengan dia mengandalkan Tuhan dengan mengandalkan Tuhan berarti dia memposisikan diri bahwa
dia nggak mau mengandalkan kekuatan manusia yang Ya. dikatakan kalau kita menganggap kekuatan manusia kan terkutuk ya. Mm-mm. Jadi seperti itu sih kira-kira artinya. Iya, jadi seperti pengemis itu artinya mengakui ya Pak kelemahan diri kita gitu. Ya, Karena betul Bu. kita tidak tidak dapat berbuat apa-apa kalau tanpa Iya, penyertaan perlindungan Tuhan. Seperti itu ya Pak maknanya dari ya, kata pertama itu ya. Nah, baik. ya. Nah, sekarang ini yang ini Pak, saya mau tanya yang berbahagialah orang yang lemah lembut. Di sini kan dikatakan pelajarannya adalah menghadapi orang berbagai karakter dengan kelembutan hati tanpa kekerasan. Nah, Pak, ini ya sama juga nggak Pak dengan orang yang pendamai itu Pak? Sebenarnya apa ada bedanya? Di mana? Ah, Nah, iya, ya jadi iya. kalau orang yang suka damai kan tidak istilahnya menghindari permusuhan ya Bu ya. Nah ini Heeh. kan pelajaran ini sebetulnya ya kalau kita jujur harus akui ini nggak gampang. Kita begitu Mm. mudah kalau menghadapi orang kita nggak sabar, kita marah, emosi dan seterusnya ya. Walaupun Mm. memang sebenarnya ya pendamai itu ya suka damai ya ada kaitan juga dengan yang tadi Lemah lembut ya Pak ya? apa tadi ya lemah Lemah lembut. lembut, Lemah lembut kan ringan ya, ringan tuh nggak mudah apa ya tersulut nggak ya gampang Pak, terhasut dipengaruhi. ya. Iya, jadi Ah, bukan satu kelemahan tapi kekuatan sebetulnya. nah apa itu kalau misalnya ini Pak pemahamannya dengan orang yang lemah lembut itu artinya orang yang penurut Pak. Maksudnya orang yang apa ya, yang bisa hatinya itu lemah lembut itu bisa diberi nasihat gitu. Sama nggak sih Pak seperti itu? Nah ya betul. Kalau orang yang lemah lembut dia akan cenderung gampang untuk apa ya menerima nasihat ya, menerima nasihat, teguran dan teguran. Kadang-kadang kan teguran juga Bu. Yang Mm-mm. paling nggak bisa diterima kan teguran. Betul Pak. Pasti orang pada marah. Eh, Iya, Nasihat mah gampang ya Bu, mungkin semua iya. bisa nerima ya, paling paling mudah kalau nasihat itu. Tapi kalau nasihatnya ini adalah teguran, ya, Mm-mm. nah itu yang sulit. Makanya butuh hati yang lemah lembut ya. Nah Pak, kalau begitu sama dengan itu dong ya Pak, kerendahan hati berarti ya Pak. Hati yang rendah hati ya Pak ya. Sama nggak Pak? Kalau kerendahan hati beda Bu. Kerendahan hati kan lebih condong kepada apa ya, Mm-mm. eh, melihat diri sendiri ya, melihat Mm-mm. diri sendiri, mengukur diri sendiri itu tidak melebihi apa yang seharusnya. Kalau kebalikannya kan tinggi hati ya. Jadi Mm-mm. sesuai dengan porsinya gitulah. Hmm. Kalau hati yang rendah hati ya Pak ya. Nah ini ada Ya. satu lagi Pak yang saya mau tanyakan. Mengenai sebentar ini yang terakhir. Eh, Sebentar ya Pak. Yang suci hatinya Pak. Nah, sini kan Ya. dikatakan bahwa berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Dikatakan di sini hati yang suci itu kan hati yang bersih, murni, tidak bernoda, tidak bersalah, jujur. Maaf Pak, ada yang saya mau tanyakan. Kan nggak mungkin Pak ada orang yang jujur Pak. Maksudnya jujur sekali gitu. Nah ini maknanya, maksudnya pengaplikasinya lebih bagaimana Pak untuk dijelaskan? Karena menurut saya ya nggak ada Pak orang yang benar-benar nggak pernah berbohong gitu Pak. Maksudnya jujur di sini seperti itu kah apa bagaimana? Iya, silakan Pak. Ya. Nah, pertanyaan bagus. Jadi jujur itu sebetulnya ya apa ya istilahnya mengatakan kebenaran ya ya tidak tidak begitu ya. Hmm. Me- Mengakui dengan apa kondisi contoh gini Bu ya contoh Mm-mm. aja ya kalau saya karena saya dunia kerja bisa membedakan apakah itu orang jujur dan enggak di mungkin di Mm-mm. dalam dunia gereja, apa pelayanan gereja pun sama Bu. Memang tidak apa ya orang yang suka berbohong itu kan satu kebiasaan ya. Ya Iya. memang ada orang yang kita makanya harus bertobat setiap hari itu ya kita harus terus cek hati kita apakah kita seharian ini berbohong atau tidak. Ya memang itu bukan jadi kebiasaan seharusnya. Ya jujur ini gampangannya begini. Mm-mm. eh, Jujur kan ada kaitan juga dengan integritas ya. Kalau saya mewawancarai orang itu saya akan cek apakah dia punya integritas atau tidak. Orang yang mencuri apa uang perusahaan itu jujur apa enggak itu? Tidak Pak. Tidak Sudah jujur. enggak jujur. Iya.
Yudas Iskariot itu jujur nggak? Nggak jujur Iya. juga itu. Ya karena dia mengambil persembahan begitu. Jadi kejujuran ini lebih condong kepada kepada satu tindakan yang tidak menyimpang begitu. Nah, contoh lagi misalnya dalam istilahnya kalau mengerjakan tugas tanpa pengawasan itu juga dia bisa menjalankannya dengan baik ya. Ya saya pikir sih tidak mungkin orang memang ya itu harus dilatih ya Bu ya. Pak, Iya. nggak mungkin kita nggak berbohong ya, memang harus bisa jujur. Kali kan murni tidak bercampur apapun. Nah, untuk bisa begitu ini benar-benar serius karena orang yang suci hatinya yang bisa melihat Allah loh. Jadi kalau kita nggak menjaga hati kita supaya jujur, suci, tanpa noda itu ya susah kita melihat Tuhan. Nah, ini satu perkara yang serius menurut saya ya karena banyak orang Kristen juga nggak jujur dengan hidupnya. Jujur Boleh lebih nggak condong Pak? kepada perkataan ya. Apa yang di dalam Iya. dan di luar sama, Bu. Jadi Oh, berarti Pak, di sini yang dimaksud dengan jujur ini bukan berarti perkataan ya Pak, bukan menyangkut perkataan berarti ya. Tetapi ini lebih kepada integritas berarti ya Pak ya dari seseorang. Artinya sama juga dengan begini ya Pak. Tadi Bapak bilang apa yang dikatakan sesuai dengan perbuatan. Ini bisa disebut orang-orang munafik ya Pak kalau tidak jujur. Yang dimaksud dengan iya betul. nah itu ya Iya, Pak. Orang ya orang munafik ya munafik Pak. yang pernah saya bagikan juga di renungan pagi kalau nggak salah ya. Hmm. Kata munafik itu kan jelas tuh artinya. Tapi memang orang jujur ini ya dalam tindakan dan perkataan dan ini sih Bu sebetulnya sama ya, cuman integritas itu lebih luas sebenarnya. Nah, kalau kita bicara tentang integritas, pemimpin itu kan harus punya integritas ya. Ya Betul. pemimpin kan nggak boleh dia Mm-mm. menyelewengkan sesuatu, menyimpang, nggak sesuai dengan tindakannya, nggak jadi contoh dan seterusnya. Itu kan integritas tuh. Ya, dia nggak lebih menghormati manusia daripada Tuhan. Itu Mm-mm. kan juga integritas juga berbicara tentang integritas. Di Mm. depan dan di belakang beda begitu. Saya Mm. pikir ini suci hatinya ini pengertian tadi nggak cuma jujur ya dari bahasa aslinya, tapi juga murni ya, nggak ada Mm. noda begitu. Nah supaya nggak ada noda seperti itu kita harus ketika kita tahu bahwa kita bersalah atau melakukan satu dosa, Mm. kita harus cepat-cepat akui ya 1 Yohanes 1 ayat 9 ya. Jika Mm. kita mengaku dosa kita maka ia adalah setia dan adil dan akan mengampuni kita dari segala, menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, menyucikan kita dari segala kejahatan tuh kalau ada pengakuan, Bu. Oh Tapi iya kalau dosa betul nggak Pak. diakui yang tadi berbohong macam-macam Mm. tadi, itu ya. Nah, kemarin saya membagikan memandang muka itu dosa loh, Bu. Jadi itu serius loh. Karena orang yang memandang muka itu dikatakan perbuatan dosa, Mm. menentang hukum kasih. Itu Mm. seperti dosa-dosa lainnya, dosa pembunuh, berbohong, berzina dan seterusnya. Itu nggak bisa dianggap enteng, tapi kenyataannya apa? Gereja-gereja sekarang memandang muka. Ya banyak Iya. hal lah seperti itu ya. Jadi itu satu kebenaran yang sangat jelas sekali bahwa Mm. dosa itu nggak bisa dianggap remeh sebetulnya. Karena akan kehilangan keselamatan juga. Iya. Baik ini Melihat Pak. Allah ini bertemu dengan Allah juga. Iya Jadi betul. memahami Allah ya. Iya. Nah ini Pak ada peserta partisipan yang akan bertanya. Kita persilakan ya Pak. Silakan Pak Hmm. Daniel Simon. Iya silakan. Halo Pak Jamino, Ya Pak Simon, bisa dengar? Bisa Iya, Pak. bisa dengar saya Pak. cuman mau menambahkan yang untuk Aling juga. Mm. Ini kita orang percaya kan harus mengalami progressive holiness. Jadi tiap hari makin kudus, kalau enggak nggak bisa ketemu Allah. Jadi emang mula-mula ya kita nggak jujur manusia lama kita. Jadi kita makin lama makin hari makin mengalami progressive holiness. Itu aja. Sama Pak Jamino saya mau nanya, Mm. kalau boleh tahu Pak Jamino pakai kamus interlinear bahasa Yunaninya dari app mana ya? Boleh nggak saya tahu? Dan bisa Oh, boleh di-download Pak. dari HP? Dari HP Terima ada Pak, kasih. dari website juga ada. Kalau Bapak mau ke webnya namanya Bible Hub Pak. Bible Hub. Baik. Hubnya tulisnya Nah, gimana? jadi Bible biasa Pak, Bible ya, Bible. Ya? BIBLE Hub, hubnya HUB.
.com. Oh, Kalau UB. di Google Play Store ketik aja Bible Hub, nanti Bapak download. Nah, Bapak tinggal ketik alamat ayatnya. Nah, nanti di situ kalau Oke. lebih enak sih pakai laptop ya Pak, atau pakai PC ya Pak ya, lebih lebar dibanding Iya, HP iya, ya. lebih lebar ya. Iya, iya, iya. Iya. Kalau yang saya Oke. kutip tadi adalah saya pakai dari websitenya Pak, dari laptop. Ini saya diajarin dosen Oke. saya pakai Bible Hub ini, jadi memudahkan kita sih untuk PA ya, untuk PA Iya, pribadi iya, begitu. iya, 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 Silakan iya, Pak, nanti iya, Bible Hub biasa Bible Hub iya. HUB. AUB ya. Oke, Ya, terima kasih banyak, Pak Jamino, sama-sama Tuhan Pak. berkati pelayanannya. Iya, Ya, Pak. sama-sama Pak Daniel Simon. Nah, Pak, Mungkin saya i- tambahkan Bu Ali soal jujur tadi. Saya termasuk finance ya Bu ya. Jujur aja, selama saya karir saya nggak pernah ambil uang perusahaan. Ketika disuruh jual, misalnya jual asetnya perusahaan, saya juga jual sesuai dengan harga. Nah itu jujur Bu. Ya kalau mungkin orang dunia mengatakan bahwa wah kamu terlalu jujur ya. Tapi kalau saya sebagai hamba Tuhan saya menyimpang dari itu, apa yang saya khotbahkan percuma Bu. Saya takut ditolak Tuhan ya kalau kita mengajarkan sesuatu yang kita nggak mempraktekkan, kan jadinya apa, nggak berkenan ya. Hmm. Dan ini saya membaca ini Pak ya, menjaga hati dengan penuh waspada agar tidak ada noda tersembunyi sehingga kita bisa memahami dan mengalami Tuhan. Dan juga di sini dikatakan kita bisa mengerti ya Pak, melihat, maksudnya mengerti, memahami pikiran Tuhan ini secara spiritual. Wah, ini luar biasa ya Pak. Kalau kita bisa memiliki hati yang suci seperti ini ya Pak. Jadi mengerti kehendak Tuhan berarti ya Pak Jamino ya. Kita kalau Iya, memiliki hati yang suci seperti ini. Wow, iya. luar biasa. Nah, ini yang terakhir ini yang saya mau tanyakan ini mengenai ini Pak, membawa damai. Nah, ini kan dibilang bahwa mencintai kedamaian. Ini sulit Pak dilakukan oleh anak-anak Tuhan sekalipun nih Pak. Betul, Nah, betul Bu. karena ya yang saya lihat memang kebanyakan jarang ada yang bisa benar-benar menjadi pembawa damai, Pak. Pasti kalau ada konflik ini pasti nomor satu taringnya keluar dulu ini semua tanduknya, Pak. Iya, iya Bu. Iya. Nah, jadi satu paket dengan yang tadi ya, Pak, hati yang lemah lembut ya. Ya, Dan lemah lembut, betul. memang benar Pak, kalau anak-anak Allah itu memang harus ya membawa apa namanya damai, perdamaian dengan siapa aja. Ya, Misalnya ada yang bersengketa pun ya memang seharusnya kita menjadi pendamai justru di antara mereka, sebenarnya sih ya, gitu ya. Harusnya betul Bu. selain kita apa juga tidak menjaga diri untuk tidak berkonflik dengan orang lain, kita juga harus bisa mendamaikan sebenarnya sesama saudara-saudara kita ya Pak, baik seiman Iya, atau tidak. Itu yang disebut orang yang membawa damai itu kan seperti itu ya Pak, iya, betul tidak? iya. Betul Bu, peacemaker ya Bu ya. Iya. Ya memang ini nggak mudah, tapi memang orang yang tadi membawa damai tadi akan menerima apa tadi? Disebut anak Allah, Ya, jadi kita ya. Ciri-ciri anak enak Allah aja ya. kalau kita mengatakan kita anak Tuhan, tapi dalam prakteknya kita ya suka bermusuhan gitu ya. Bahkan Betul. kalau sampai kita adu fisik ya itu, aduh kita bukan anak Tuhan lah ya. Kan secara secara apa gambaran kan kalau ditampar pipi kiri beri pipi kanan itu kan secara kiasan kan ya kita nggak perlu membalas, bahkan kalau dikutukin pun juga nggak perlu kita mengutuk balik, karena itu akan berbalik ke kita, akan menjadi kesaksian kalau kita bisa menjaga hati tadi. Kami keluarga kami pernah mengalami seperti itu, kutukan-kutukan seperti itu nggak terjadi Bu sampai hari ini. Bahkan anak-anak saya juga ya puji Tuhan lah, anugerah Tuhan, mereka diangkat satu-satu seperti itu. Nah, Pak Widi, bagaimana kalau misalnya dengan sikap, misalnya saya tahu sesuatu ada yang tidak benar gitu di antara saudara seiman, lalu saya diam gitu Pak, karena saya nggak mau membuat suasana itu tambah ricuh gitu, maksudnya jadi tambah panas. Itu sebenarnya benar nggak sih Pak sikap seperti itu? Apakah itu dimaksud juga dengan sikap membawa damai ini Pak? Bagaimana Pak Widi?
Jadi Ibu tidak membuat ricuh gitu ya? Ya, Kak, saya tahu gitu. Maksudnya misalnya ada dua Tahu orang ya? ya bersengketa. Saya tahu bahwa yang ini salah, yang ini benar. Tetapi saya tidak mau mengatakan kebenaran itu, Pak. Gitu. Maksudnya karena saya menghindari agar terjadi konflik yang lebih ini lagi itu termasuk dengan ini nggak, Pak? Berbahagialah orang yang membawa damai atau bagaimana? Kalau seperti itu, Pak Widi, ya. Membawa damai itu lebih condong ke kita bersangkutan langsung sih. Jadi kita Hmm. bersangkutan langsung sama orangnya. Tapi kalau ada orang lain yang supaya mereka nggak ribut itu kan sebenarnya lebih condong Mm-mm. kita harusnya memberi apa ya istilahnya nasihat ya secara empat Hmm. mata atau bagaimana begitu. Nah, Hmm. kalau pembawa damai ini lebih kita langsung apa ya one to one sama orang lain gitu ya Bu ya, yang Oh, langsung kitanya ya, berhubungan Pak, sama kita kitanya ya. Nah, konfliknya ya. Jadi ah, kita nggak suka istilahnya cinta damai begitu dengan hmm, orang-orang yang berhubungan langsung sama kita. Tapi kalau tadi orang lain yang supaya nggak konflik, nggak ricuh hmm, sebetulnya ya memang kalau ada hal-hal yang perlu diluruskan, hmm. saya kira akan lebih bijak kalau kita memberi nasihat ke masing-masing ya. Bagaimana untuk Oh, menyikapi konflik itu. Lebih condong ke hmm, nasihat sih Bu kalau itu. hmm. Iya, iya, Pak. Ya, Paham nasihat, saya, Pak. nasihat, ya, nasihat inilah ya, nasihat rohani. Iya, Itu betul. kalau hidupnya nggak tertib gitu, hidupnya nggak tertib ya bagaimana kita Memang, berani negur sih Bu. memang harus kita memberitahu ya, Pak, sebagai saudara seiman Iya, sebenarnya ya. iya. Tapi kalau sudah diberitahu, ditegur dia nggak respon ya sudah itu udah istilahnya kita udah bebas ya dari apa istilahnya sudah mengingatkan begitu. Hmm. Kadang-kadang Baik. kami melayani juga orang-orang seperti itu Bu, kasih nasihat gitu. Hmm. Dia nggak apa malah marah gitu ya. Iya, Ya sudah, benar, itu Pak. ditanggung penumpang Bu. Betul. Karena kita dasarnya adalah motivasinya adalah supaya dia ya ini dapat berkat Tuhan lah ya istilahnya kan begitu. Hmm, hmm. Iya, mendapat pencerahan juga ya, Pak. Maksudnya dari Iya, kita memberitahu dia ya. Luar biasa ya, Pak. iya betul Bu. Malam malam ini pengajarannya dan ini juga mengenai orang yang berduka cita maka akan apa di Hibur ya. nah ya akan dipulihkan ya. Ini benar sih Pak, saya mengalami sendiri ya. Saat Anda mengalami Iya, hal yang tidak baik dan menyedihkan, maka Anda akan dihibur oleh Tuhan. Ini benar Pak, saya alami sendiri. Jadi ketika saya misalnya disakiti orang gitu ya Pak ya, iya, terus kan kalau pengajaran firman itu kan kita nggak boleh membalas ya Pak Widya iya, kalau disakiti orang lain. Dan memang ketika saya melakukan itu kan nggak mudah ya Pak, ketika iya, orang lain menyakiti kita, lalu kita harus bersuka cita gitu. Tuhan menyuruhnya kan bersuka cita gitu kan. iya, iya, Tapi apa untuk melakukan itu kan bukan hal yang mudah ya Pak. Ya ini karena iya, penyakit hati kan. Nah, tetapi iya, ketika saya eh, apa mau untuk berusaha melakukan firman itu Pak, itu bener loh Pak. Tuhan itu menghibur gitu. Ada aja gitu yang dia hibur lewat apa, lewat orang lain atau iya, apa gitu untuk menghibur saya. Ini saya mengalami sendiri memang. Nah, jadi apa ketika Tuhan berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Betul. Tuhan menyuruh kita harus selalu bersuka cita ya Pak. iya, Walaupun dalam kesesakan. Nah, kita kan harus melakukan itu. Firman Tuhan kan mengatakan itu. Nah, ketika kita melakukan ya itu benar Tuhan memberi penghiburan gitu lewat ya berbagai caranya yang Tuhan berikan lah Pak. Gitu. Saya melalui iya, orang-orang sekeliling saya gitu yang memberikan penghiburan gitu atau kesukaan seperti itu. Luar biasa Pak, malam ini iya. materinya sangat memberkati kami semua. Semoga ucapan berbahagia yang di khotbah Yesus di Bukit ini bisa semakin menguatkan iman kita ya Bapak Ibu. Jadi apa memang pengajaran firman ini itu akan membuat kita semakin berpikir ke arah yang benar ya Pak ya, sesuai dengan kebenaran firman. Baik Pak Widi, tanpa terasa sudah 1,5 jam. Bapak bisa closing statement kelas pembelajaran kita ini, lalu pimpin doa berkat bagi kami semua ya Pak, dipersilakan. Iya. Mungkin closing statement-nya adalah
tadi satu ayat yang sangat intinya yaitu berbahagialah orang yang suci hatinya, yaitu orang yang hidup dalam pertobatan setiap hari ya. Ya setiap kita apapun status kita, apakah kita hamba Tuhan atau jemaat, kita kemungkinan besar itu bisa jatuh ya. Tapi kalau kita terus menjaga hati kita, hidup dalam pertobatan setiap hari, maka kita bisa untuk memastikan diri untuk suci hati dalam kehidupan kita. Mari kita akhiri kelas pengajaran hari ini dengan berdoa, Bapak Ibu. Bapak, terima kasih buat malam hari ini. Kami bersama-sama sudah menyelesaikan kelas pengajaran di Sema Adonai. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau mengingatkan kami akan setiap firman-Mu. Malam hari ini kami boleh diberkati Tuhan. Tolong kami supaya soal hati ini kami boleh benar-benar mengalami Engkau. Kami menjaga hati kami dengan kewaspadaan, oleh pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus, kami boleh mengalaminya Tuhan. Tolong kami Tuhan. Apabila masih ada dosa dalam kehidupan kami mohon ampun, kiranya kuasa darah-Mu Tuhan Yesus memulihkan, mengampuni kami. Diberkati setiap kami yang mendengar, yang bergabung dalam kelas pengajaran hari ini Tuhan. Apapun pergumulan anak-anak-Mu yang hari-hari ini mereka alami, hamba sangat percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Engkau menolong anak-anak-Mu Tuhan, memberkati anak-anak-Mu dalam setiap usaha dan pekerjaan mereka. Pelayanan mereka boleh Engkau berkati Tuhan. Terima kasih. Kiranya malam hari ini kami diberkati dengan semua yang terbaik daripada Tuhan Yesus. Terimalah kasih Bapa yang luar biasa. Terimalah pengampunan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus boleh menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, baik. Terima kasih Pak Widi untuk pelayanannya yang luar biasa bagi kami. Semoga pelayanan Bapak diberkati Tuhan lebih dan lebih lagi menjadi berkat bagi banyak orang. Dan Bapak selalu diberi kesehatan ya Pak. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, kita sudah menyelesaikan pembelajaran kita malam ini. Tapi jangan lupa di pukul 21 masih ada kelas lanjutan ya Bapak Ibu. Kita akan belajar tentang materi bahasa Ibrani. Jadi tetap stay bersama kami ya Bapak Ibu. Baik, selamat ketemu lagi Bapak Ibu di minggu depan di waktu yang sama di hari Sabtu di pukul 19.00 waktu Indonesia Barat dengan tema-tema yang menarik lainnya. Tuhan berkati. Shalom, shalom, shalom.